Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang teori yang berkaitan dengan pelajaran Iqra. Seperti halnya materi yang sebelumnya, kita sudah mengenal pengertian dari huruf hijaiyah, kemudian juga ada berapa macam huruf hijaiyah itu dan sebagainya. Mudah-mudahan masih teman ingat ya. Nah, untuk hari ini kita juga masih belajar yang berkaitan dengan huruf hijaiyah. Nah, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah tanpa harokat ya. Ini perlu teman-teman ketahui supaya teman-teman bisa membaca nanti dalam ayat-ayat Al-Quran yang dimana huruf hijaiyah tersebut tidak diberi harokat. Nah, silakan teman-teman perhatikan ya. Di situ diawali dengan huruf alif. Kalau di Iqra biasanya kita dari Iqra 1 tuh sudah belajar huruf hijaiyah dengan harokat fathah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah tanpa harokat ya. Kita bisa lihat di layar, ada tulisan yang pertama adalah alif, kemudian ba, kemudian ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Beberapa dari huruf hijaiyah ini ya masih terdengar seperti ketika huruf tersebut berharokat fathah. Namun ada beberapa yang berbeda ya teman-teman, seperti misalnya alif, kemudian jim ya, kemudian apa? Dal, zal itu ya. Huruf aslinya seperti itu. Zain tidak boleh dibaca za ketika tidak ada harokatnya. Kemudian sin, shin ya. Jadi di sini ada beberapa huruf yang tidak dibaca seperti ketika teman-teman membaca huruf hijaiyah tersebut dengan harokat fathah ya. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Nah, teman-teman bisa menghafalnya ya dengan menggunakan lagu, misalnya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, itu lebih mudah ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tulisan mari mengenal Iqra ya. Teman-teman ketika belajar di TPA tentu tidak lepas dari yang namanya belajar menggunakan buku Iqra. Nah, tapi apakah teman-teman memperhatikan apa itu artinya Iqra? Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwa Iqra itu artinya adalah bacalah. Berarti perintah untuk membaca, ya. Nah, lafaz ini, Iqra ini terdapat dalam wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Iqra ini, kata Iqra terdapat pada ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya membaca sebagai langkah awal agar dapat bertilawah Al-Quran. Nah, bagi teman-teman, kegiatan membaca Iqra ini jadikanlah sebagai kegiatan rutin ya. Jadi tidak ada istilah lupa membaca Iqra, Bu, gitu ya. Atau belum sempat gitu ya. Jadi karena kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar, maka diawali dengan rajin membaca Iqra setiap hari. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, dengan bisa menyempatkan waktu untuk membuat agenda rutin membaca Iqra, maka teman-teman akan bisa membaca setiap kata ataupun potongan ayat tersebut dengan benar. Nah, buku Iqra yang kita pelajari ini menggunakan tulisan Rasum Utsmani, dan di situ bisa teman-teman lihat bahwa judulnya ya dari buku Iqra itu adalah Cara Cepat Belajar Membaca Al-Quran.
Kenapa dikatakan cepat ya? Karena teman-teman ketika belajar membaca Iqra ini langsung disertakan juga dengan harokatnya. Jadi tidak perlu mengeja. Misalnya alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U gitu ya. Nah, namun teman-teman bisa membaca dengan cepat dengan misalnya abata, ba gitu ya, misalnya begitu, atau ta'ata tanpa harus mengeja. Maka teman-teman sangat terbantu dengan adanya buku Iqra ini, sehingga di sini tepat sekali jika dikatakan cara cepat belajar membaca Al-Qur'an ya. Di antaranya adalah menggunakan Iqra. Nah, buku Iqra ini terdiri atas 6 jilid, di mana yang pertama kali diterbitkan pada awal tahun 1990-an ya. Jadi sudah berusia berapa lama ya kalau sekarang 2021? Ya, sudah cukup lama ya, teman-teman ya. Nanti bisa kalian hitung ya. Nah, siapa pengarang dari buku Iqra ini? Yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Ini sudah tidak asing ya, teman-teman sudah tahu pasti untuk hal ini. Nah, buku Iqra ini merupakan alternatif ya, salah satu cara untuk memudahkan kita dalam belajar membaca Al-Qur'an. Di mana sebelumnya kita menggunakan metode Baghdadi ya, atau yang bersifat tradisional ya, yang dieja ya dulu ya. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U gitu ya. Alif fathah tanwin an dan seterusnya. Kalau saat ini teman-teman cukup membacanya langsung ya. Abata, ta'ata atau kutiba gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa setiap jilid dari Iqra Rasum Utsmani ini seperti yang teman-teman pakai itu terdiri atas 30 halaman. Tentu tingkat kesulitannya berbeda-beda ya. Ketika di Iqra 1, teman-teman belajar huruf tunggal gitu ya. Kemudian belajar huruf sambung, kemudian mengenal bacaan panjang pendek ya. Kemudian juga di Iqra selanjutnya dikenalkan bacaan yang berdengung, kemudian bacaan qalqalah gitu ya. Qalqalah atau bacaan yang memantul, bacaan tasdid, kemudian cara waqaf atau cara waqaf itu apa? Waqaf itu artinya berhenti ya. Kemudian di Iqra 6 juga dikenalkan tentang tanda-tanda waqaf. Bahkan teman-teman, tadi yang awal mula kita pelajari ya, alif bata itu sangat membantu kita ketika teman-teman nanti di Iqra 6. Misalnya teman-teman ada tulisan alif lam mim. Itu teman-teman di situ hurufnya kan tidak ada harokatnya. Nah, teman-teman sudah tahu cara membaca huruf tanpa harokat, sehingga nanti ketika tiba saatnya di Iqra 6 dalam bab tersebut ya, teman-teman sudah bisa membaca dengan benar huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang tanpa harokat yang terdapat dalam Al-Qur'an ya. Jadi tidak salah lagi, misalnya Yasin jangan sampai dibaca Yasa gitu ya. Nah, demikian teman-teman, ingat ya bahwa Iqra itu artinya bacalah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Iqra itu harus selalu kita baca supaya teman-teman bisa membaca Iqra dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman termasuk yang senantiasa menghidupkan membaca Al-Qur'an, membaca Iqra di rumah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.